adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 5 Desember tahun 2023, Pekan Advent pertama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Engkau memperhatikan orang yang kecil dan sederhana. Perkenankanlah kami meneladani Yesus Kristus, Putramu, yang senantiasa menolong orang-orang yang lemah. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore Romo. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Ulang tuh. Selamat pagi bukan sore. Ulang. Ya. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, saudaraku. Anda bernama siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Hendrik Romo. Jadi saya mau bertanya, menurut Romo sendiri, iman seperti apa sih yang dikehendaki oleh Yesus pada Injil hari ini, Romo? Iman. Selamat pagi para pirsawan. Hendrikus bertanya, iman seperti apa? Ya. Iman seperti yang Yesus sampaikan dalam Injil. Ya. Senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi dan memberi kepada kita hidup. Maka dalam iman itu kita harus bersyukur. Sebagaimana Yesus katakan, apa yang didoakan oleh Yesus? Bapa, aku bersyukur kepadamu. Kenapa? Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, tapi ditampilkan kepada orang kecil. Nah, di sini latar belakang. Kembali kita bicara soal Minggu Advent pertama ya. Minggu Advent pertama dengan lilin yang pertama itu lilin kenabian. Nah, dalam perjanjian lama, para nabi itu mewartakan tentang harapan akan kehadiran Yesus, terutama Nabi Yesaya, untuk menjawab situasi umat Israel yang disebut sebagai bangsa terpilih, ternyata terpuruk. Jadi budak dibuang di pembuangan Babel. Maka lalu iman mereka goyah. Bagaimana bisa? Tuhan katanya memilih kami, kok kami sekarang menderita? Maka sebagai seorang nabi, sebagai orang kecil mewartakan dan membuka pikiran
pikiran kita. Jangan pikir bahwa kita ini hanya jatuh pada tatanan sosial di mana kita sekarang tidak bisa mengurus diri kita sendiri, tergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita kalah pamor. Tetapi jangan lupa, dalam kekecilan kita Tuhan tetap Yahweh kita. Tuhan tetap Sang Juru Pencipta dan Penyelamat kita. Maka Yesaya membangkitkan, para nabi membangkitkan harapan. Maka lahirlah yang disebut dengan kelompok Anawim. Kelompok Anawim adalah orang-orang kecil yang tertindas, yang tidak bisa bertindak apa-apa melawan kekuatan petinggi-petinggi. Dua hal yang dialami oleh umat Israel. Satu, ditindas artinya oleh para penguasa dunia. Lalu mereka berpikir, ya kalau dunia ya sudahlah, orangnya matre. Tetapi ternyata para pejabat Yahudi pun sama, agama Yahudi matre juga. Maka satu-satunya pengharapan hanya ada pada Yahweh. Karena itu Yesus hari ini mengajarkan kepada para murid, kita bersyukur karena apa? Kita diciptakan. Kita bersyukur karena kita diberikan tempat oleh Tuhan untuk hidup. Kita diberi oleh Tuhan begitu banyak keindahan. Matahari yang bersinar. Kadang-kadang hujan mengguyur bumi ini. Untuk seluruh alam bisa bersuka cita karena apa? Memerlukan air. Lalu air itu dihisap oleh matahari. Lalu lahirlah awan. Dari awan turun lagi hujan, jadi sirkulasi kehidupan. Ya. Maka syukur kepada Tuhan untuk penciptaannya. Yang kedua, syukur bahwa kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dengan kesadaran itu sebagai makhluk, orang Yahudi khususnya, dipilih oleh Tuhan, dipelihara. Ya. Dan ditempatkan sebagai citra Allah. Ya. Inilah penantian, maka itu masa Advent adalah masa penantian. Menantikan pembebasan. Nah, pembebasan kita secara material adalah dengan cara bekerja. Untuk kamu belajar mempersiapkan pekerjaanmu pada hari esok. Entah sebagai pastor. Kalau menjadi pastor adalah penggembala yang mengkhotbahi umat. Yang hidup di dalam bersama-sama umat untuk merayakan kasih Tuhan. Sebagai guru nanti kamu mengajar. Sebagai bapak keluarga kamu akan memimpin keluargamu. Itulah yang dipersiapkan dan kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Seperti ayam kais-kais sedikit dapat rezeki. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita harus punya takut akan Allah. Artinya apa? Kita mesti selalu membanding-bandingkan, merenung-renungkan untuk berjalan mengikuti Tuhan atau mengikuti kegelapan. Karena itu dalam syukur ini tampil doa, yaitu relasi dengan Tuhan sendiri yang harus diimplikasikannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Maka itulah model harapan yang ditampilkan dalam minggu Advent ini. Agar kita mengikuti para nabi yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia kita diberikan oleh Tuhan, karunia kehidupan, ya. karunia kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi.